Ya ini memang slogan gue, jadi gue slogan saya yang memang kalau bicara sosmed atau tanya apa itu sosmed, memang pemahaman saya sosmed ya nggak cuma posting-posting aja ya, walaupun memang kita posting adalah salah satu treatmentnya ya dalam bermain sosmed gitu. Cuma memang setelah posting ataupun sebelum sebelum maupun posting memang banyak tahapan yang memang belum banyak diketahui publik ya. Tapi kalau memang teman-teman Cikom pasti udah banyak juga yang tahu ya. Eh, Karena kebetulan di sini sebagian besar banyak kan teman-teman Cikom ya. Mungkin bisa lebih paham bagaimana sebelum dan sesudahnya posting. Oke. Oke, kenalin dulu, gue kenalin lagi, gue Manggala Putra. Mungkin kita pernah satu giveaway. Sebelum masuk ke match selalu gue bahas ya, karena menurut gue adalah ini sebuah hal yang unik dalam salah satu treatment ataupun salah satu trik ataupun satu strategi di bidang sosial media canggih banget sih. Coba kita lihat sama-sama ya. Pernah ingat nggak kalau Rich Brian itu pernah memposting beli food itu di New York gitu. Itu kalau nggak salah tweetan itu 21 Juli 2019 gitu. Nah, kalau sampai sini mungkin kita lihat ya antara memang jadi pro kontra publik sih. Jadi pro kontra publik antara settingan atau bukan gitu. Naik pesawat atau gimana, lalu berapa biayanya kalau memang itu. Dan memang sebagian besar ya Indonesia ini publik menyatakan ini adalah agenda setting. Tapi yang diarahkan Gojek melakukan hal ini sebenarnya bukan bicara agenda settingnya. Gojek sebenarnya tidak terlalu melulu peduli bagaimana pro kontra yang dibicarakan dari event ini atau dari kejadian. Tapi memang yang diincar Gojek adalah reach, jangkauan atau enggak pembicaraan publik gitu. Kenapa? Ini 21 Juli. Kalau kita lihat itu di tanggal 22 Juli Gojek launching logo baru. 21 Juli Gojek itu viral postingan Rich Brian mesen GoFood di New York. Tapi 2000 tanggal 22-nya itu ke tanggal 21 sebelum Gojek launching, Drive menggunakan logo baru. Ini sebenarnya adalah agenda pra ya, kita bilang pra kampanye. Ya, saya hanya ingin berbagi langsung baik ke balik ke materi. Nah, Mas di sini Manggala, suaranya apa sih terputus. itu Maaf. sosial media? Kalau teman-teman silakan mungkin bisa hidupkan, matikan mute-nya. Ya, teman-teman mungkin bisa matikan mute-nya. Apa itu sosial media menurut teman-teman? Ada yang mau berbagi mungkin apa itu sosial media menurut teman-teman? Gak ada ya? Ya udah nggak apa, kita langsung aja. Sosial media itu adalah platform digital. Ini adalah kata-kata kunci soal apa itu sosial media. Konten, caption, interaksi, follower, like, komen, dan share. Dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial. Ingat, kata kunci adalah jaringan sosial digital platform.
begitu. Jadi memang sosial media adalah salah satu kanal komunikasi, jaringan sosial yang bisa kita manfaatkan untuk saling berkomunikasi, karena ini basisnya digital sehingga lebih luas, lebih keterkaitannya tinggi dan lebih cepat dalam menyampaikan informasi. Jadi itulah sosial media, termasuk dalam bagian media digital. Nah, sedikit sharing, Januari 2021 itu 5 dari 10 orang dunia pakai sosmed. Penetrasinya sebesar 53%. Lalu rata-rata orang menggunakan internet itu adalah kurang lebih 7 jam per hari, terbagi 2 sampai 3 jamnya main sosmed. Jadi dari 7 jam main sosmed itu 2 sampai 3 jamnya main sosmed. Jadi memang ini data Januari 2021 ya. Artinya juga bisa kita tarik juga kalau selama WFH itu 7 jam orang-orang yang bekerja pasti kan WFH menggunakan digital ya, atau menggunakan internet juga. 2 sampai 3 jamnya main sosmed. Kecuali kalau anak-anak Jikom ya. Kalau anak-anak Jikom justru 19 dari 24 jamnya main sosmed. Mungkin ini batasan atas. Oke, itu dunia. Sekarang Indonesia, 6 dari 10 orang Indonesia pakai sosmed, penetrasi 61%, rata-rata menggunakan internet 9 jam per hari, dan 3 sampai 4 jamnya yaitu main sosmed. Inilah kenapa kita harus bermain sosial media. Karena ini menjadi tempat publikasi yang sangat potensial dan menjadi wadah interaksi yang enggak terikat jarak dan jangkauannya lebih luas. Kalau mengutip pada Menteri Luar Negeri yang aktif mengkampanyekan digital diplomasi, dia pernah berkata, tidak mungkin pada era saat ini kita tidak menggunakan kekuatan luar biasa sosial media dalam menjalankan tugas sebagai diplomat. Jadi semua orang sekarang sangat sangat bisa memanfaatkan sosial media dalam aktivitas sehari-hari. Apa tujuan aktif sosial media? Jadi kalau memang untuk sosial media itu sebenarnya banyak manfaatnya dan banyak tujuannya. Dan setiap akun itu punya tujuannya masing-masing. Kalau saya lihat, kalau saya tunjukkan ini, ini adalah salah satu contoh dari tujuan sosmed instansi atau lembaga pemerintahan untuk menyampaikan informasi atau publikasi. Sosial media juga bisa untuk edukasi. Nah, edukasi ini kalau perkembangan hari ini banyak juga ya dimanfaatkan di kanal-kanal TikTok, berbagi tips and trick maupun produk-produk instan yang sangat bermanfaat dalam kehidupannya. Lalu adalah pelaporan kinerja, ini biasanya untuk perusahaan terbuka ataupun untuk instansi atau mereka wajib untuk menyampaikan. Nah, pada intinya semua itu ada. Secara reputasi dan kepercayaan publik juga ini sebenarnya kemarin teman saya HRD, seorang HRD 10 tahun jadi HRD, lalu 2 tahun terakhir ini dia sharing memang ternyata dalam stalking sosmed calon karyawan salah satu hal yang dilakukannya gitu. Dan itu saya bilang juga sosial media itu menjadi reputasi atau kepercayaan publik. Karena publik hari ini memang butuh sesuatu yang instan, sesuatu yang mudah dan cepat. Jadi ya memang sosial media salah satu caranya dalam mencari. Nah, ini adalah konten cemilan, dimasukkan untuk menarik perhatian publik sehingga mendapatkan jangkauan yang lebih luas.
apa yang terjadi jika kita menolak bersosmed. Nah, dari sini teman-teman mungkin pernah ngerasa ya, kalau teman-teman jarang update, lalu di sosial medianya, lalu berapa minggu kemudian ketemu temannya, teman lama atau apa, ataupun jangan teman dekat, lalu dia nanya, bro mana aja, apa kabarnya gitu, lagi drone ya atau lagi stres ya gitu. Kenapa emang kok jarang bulan update di sosmed gitu. Itu salah satu efek kalau kita tidak kita menolak bersosmed gitu. Kenapa? Tadi balik lagi saya bilang, karena informasi sekarang serba instan, sehingga agak merubah, bukan agak lagi, sedikit banyak berubah perilaku publik, di mana kalau kita hari ini tidak bersosmed, pandangan publik terhadap kita maupun terhadap badan itu akan cenderung negatif begitu. Karena memang perilaku ya hari ini publik yang biasa disuguhkan informasi, publik tidak mencari atau tidak enggan untuk mencari, dia butuh sesuatu yang instan, jadi memang harus kita yang menyajikan terus informasi kepada publik gitu. Itu salah satu tujuan bersosmed ya. Kalau kita menolak bersosmed hari ini ya kita akan dianggap negatif gitu. Itu banyak banget terjadi di perusahaan-perusahaan besar juga gitu. Di saat sosmed tidak aktif dianggap bangkrut ataupun down dan sebagainya gitu. Masuk materi 2, membentuk dan menyusun program sosmed. Penting nih, kalau memang kita mau membangun tim sosmed, perlu diketahui yang pertama itu yang harus diketahui itu adalah sumber daya. Artinya tim, budget, dan alat yang digunakan sudah siap atau belum. Yang kedua itu perlunya mengetahui identitas, standing posisi, regional, dan entitas. Kita harus tahu nih identitas akun sosmed ataupun sosmed yang kita pegang itu identitasnya seperti apa, ataupun identitas yang perlu dibuat seperti apa. Kemudian dalam eksekusinya jangan lupa harus pasang target, harus melakukan produksi konten juga, dan harus mengelola. Ini dibilang jika ingin membangun tim sosmed, 3 hal ini perlu diketahui sama-sama satu tim. Satu tim harus tahu soal sumber dayanya seperti apa, identitasnya seperti apa, dan eksekusinya seperti apa. Kan nggak lucu misalnya seandainya apa namanya staf KSP memposting presiden Malaysia gitu kan, itu kan artinya adminnya tidak tahu kalau misalnya identitas dia adalah staf KSPRI gitu, bukan staf KSP Malaysia. Itu salah satu hal yang paling kecil untuk mengetahui identitas. Standing posisi juga harus tahu, jangan sampai hari ini ada orang yang sedang dibunuh orang lain gitu, tapi itu kan tandanya lagi nggak tahu nih identitasnya atau nggak tahu standing posisi ya seperti apa. Itu contoh kecil ya, artinya maknanya ke sana. Balik lagi, setelah itu perlu melakukan analisis, monitoring, dan evaluasi. Dari ketiga hal ini harus terus dilakukan, analisis, monitoring, dan evaluasi supaya tim sosmed itu bisa berjalan. Nah, di dalam pengelolaan sendiri penting, salah satu pertama adalah konten. Tentu sangat penting, konten adalah bahan bakar bersosial media. Tidak ada konten, tidak bersosial media. Lalu ada juga yang namanya optimalisasi, posting jam 9 pagi sama posting jam 12 malam hasilnya akan berbeda, jauh sangat berbeda. Makanya pentingnya optimalisasi. Lalu pentingnya juga jaringan sosial. Jadi ya ini yang dibilang kalau nggak ada followers ya engagementnya juga akan kurang karena memang jaringannya juga kurang. Baru kita bicara tadi ini tidak dipikirkan dengan matang, mungkin untuk mencapai targetnya ada yang mencapai targetnya cukup rendah juga gitu. Tapi kalau ketiga ini dipikirkan dengan matang, maka targetnya akan daya menuju targetnya akan lebih tinggi. Ini penggunaan sosial media. Bicara persiapan yang dibutuhkan ya.
Ya, sumber daya, pastikan anggaran atau budget yang telah mempunyai tim, percayalah sendiri itu berat. Jadi kalau mengelola sosial media sebetulnya itu sulit atau berat, bukannya tidak bisa. Itu sulit atau berat sendiri, melakukan sendiri. Perlu ada dan anggaran mengelola sosial media instansi atau pemerintahan. Lalu tentukan tujuan dan sasaran. Jangan menjalankan sosmed memahami konteks, fungsi, sasaran audiens, dan tujuan yang jelas. Kamu, aku, dan dia bisa tersandung. Jadi ini yang tadi saya sampaikan, identitas juga perlu, targetnya juga harus tahu juga, sasaran audiensnya juga harus tahu juga. Jangan sampai sasaran kita adalah orang tua, tapi bahasa yang digunakan adalah bahasa gue. Itu salah satu treatment dalam mengarah ke sasaran audiens. Di saat memang kedutaan RI di katakanlah di Inggris, dia pakai bahasa Spanyol ya tentu nggak relevan, karena misalnya sasaran audiensnya adalah orang strategi, taktik, teknis. Gitu. Buat dan pertegaslah pola kerja, strategi, dan target yang mau dicapai. Ini bicara apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, bagaimana melakukannya, masih yang baik. Kalau memang secara pola kerja kurang, tentu di saat evaluasi akan menyulitkan kita untuk mencari masalahnya sendiri. Yang terakhir yaitu buat jadi mudah, manfaatkan Mas Manggala, sinyalnya suaranya terputus-putus, Mas. tools digital, peralatan, dan internet yang baik. Oke, sekarang udah jelas ya. Udah manfaatkan teknologi yang ada, misalnya alat yang baik gitu. Nah, ini salah satu contohnya KBRI Tokyo. Dia timnya sangat paham, menurut saya timnya sangat paham identitas akunnya, sehingga dia bisa, ini seluruh timnya ya, termasuk tim desainnya juga, tim penyusunan copywritingnya juga, lalu tim strategiknya juga, gitu. Dia dari antara suasana sense Indonesia dengan sense Jepang yang komik. Lalu dari segi bahasa juga dia menggunakan bahasa Jepang juga, tulisan kanji, dan juga bahasa Indonesia juga gitu. Ini menurut saya adalah salah satu akun yang memang semua tim paham ininya, apa namanya, paham identitas. Nah, ngomongin jumlah tim, sebenarnya berapa orang dan siapa aja dalam tim yang ideal. Ini menurut saya ya, kalau teman-teman ada pandangan lain mungkin bisa disampaikan nanti. Yang pertama tentu adalah manajernya, ketua tim yang banyak terlibat dalam hal non teknis, perlu mengetahui gerak keseluruhan tim. Dia yang akan mengatur strategi tim, pola kerja tim, mengetahui mengelola budget. Nah, lalu yang pertama itu ada juga tim monitoring, analisis, dan riset. Bertugas menganalisa pembicaraan isu, perkembangan akun, dan materi konten. Kemudian lalu ada butuh satu juga, mengoptimalkan akun. Ingat, tapi mengoptimalkan akun gitu. Kemudian adalah konten kreator,
dia yang memproduksi konten seperti grafis, editing foto, dan podcast. Kemudian ada copywriting, hasil riset materi bisa menjadi pointer, konten, dan siap masuk dapur produksi konten. Lalu video atau foto dia ini yang tugas menyediakan yang biasanya fungsi untuk turun lapang untuk ini perlu juga. Memang idealnya 5 sampai 7 anggota gitu. Gitu. Tapi balik lagi multi skill ini bisa sangat angin jumlah timnya di saat memang saat itu juga bisa digabung gitu, atau konten kreator sama orang yang berburu foto yang nyiapin stok foto itu digabung juga gitu. Jadi kalau memang ditanya idealnya berapa ya 5 sampai 7, tetapi ya pada di lapangan sih sebenarnya kenyataannya banyak juga yang hanya menggunakan 3 sampai 5 orang saja sudah cukup. Oke, siap membuat konten. Yang pertama adalah perencanaan konten. Ini fungsinya untuk kerangka kerja, mengelola media sosial, lalu mempermudah menentukan tema konten, waktu untuk posting. Kenapa saya bilang waktu? Kalau nggak ada perencanaan konten, akan membuang waktu dan pikiran. Biasanya kalau memang nggak ada perencanaan konten atau pola perencanaan konten yang sedang lemah, akan ada pikiran besok belum ada konten apa lagi ya gitu. Sehingga itu akan memakan waktu untuk kita berpikir, untuk kita menentukan, untuk kita meriset lagi, untuk kita berdiskusi lagi gitu kan. Jadi memang perencanaan konten perlu disiapkan. Nah, dalam menyusun perencanaan konten, kita harus tahu nih tema general bulanan apa, atau enggak biasanya campaign kita apa. Kalau soal bicara HUT RI ya, tema generalnya kita harus tentukan juga, berarti temanya yaitu HUT RI gitu, dengan beberapa catatan. Misalnya penyajian desainnya tone-nya warna merah putih ya, kayak gitulah. Kemudian hasil audit akun ini hasil dari analisa akun, kira-kira dari akun apa yang kurang, apakah dari penyusunan captionnya, apakah dari eh, pemilihan kontennya, pemilihan materi kontennya, gitu kurang kena ke sasaran audiens apa seperti apa. Setelah dua itu dibahas, barulah kita nyusun kalender aktivitas, pilar konten, dan konten campaign-nya apa, gitu. Kalender aktivitas ini, oh dalam sebulan ke depan kita ada agenda apa aja nih, ada acara apa aja nih. Kalau memang udah dapat jadwalnya, itu bisa di list dan didiskusikan mana aja yang bisa masuk ke konten sosial media. Pilar konten jangan lupa dimasukkan juga. Misalnya pilar konten itu misalnya Senin motivasi, Selasa itu adalah edukasi dan seterusnya gitu. Jumat berkah kayak gitu, itu pilar konten juga perlu. Lalu ada juga yang namanya konten campaign gitu. Konten campaign ini apa yang akan kita sampaikan di bulan ini dan apa yang kita viralkan. Jadi biasanya memang kalender aktivitas mau pilar konten itu kalau saya sih nyebutnya daily konten harian, sedangkan konten campaign ini adalah konten khusus untuk dia lebih viral pun 1 bulan. Rencana konten dalam 1 pun mungkin beberapa karakter audiens kita seperti apa, ke aktif kemudian lebih demografi ya, kemudian sudah sesuai belum wilayah yang kita sasar. Kemudian kita perlu juga mengaudit juga top post, postingan yang paling diminati, paling banyak engagementnya. Artinya kita akan bisa membaca publik kita atau audiens kita lebih suka dengan konten yang seperti apa. Best time to post, jangan lupa juga beda hasil, posting jam 12 malam dengan posting jam 10 pagi.
Kemudian bahasa juga yang tadi saya sampaikan, lebih baik seperti apa? Apakah formal, semi formal, atau segaul, atau bahasa daerah gitu. Tagar sesuaikan campaign yang sedang dinaikkan atau sesuai dengan tren yang berkembang gitu. Lalu kalau kita posting di Twitter malam minggu pakai tagar malam minggu, ya itu akan lebih tinggi lagi impresinya karena kita ngikut tagar yang sedang tren. Artinya postingan kita masuk ke dalam explore tagar yang berkembang, tren yang berkembang. Aset bulanan jangan lupa dikelompokkan juga, agenda dalam mingguan, pilih hari besar nasional dan internasional yang komprehensif diangkat. Lalu tentukan tema dalam 1 bulan. Agustus misalnya kemerdekaan dan kemenangan. Nah, pilar konten itu adalah fondasi awal topik, jenis karakter konten pada periode tertentu, bisa juga dikatakan sebagai pola konten, tidak terikat tema dan isi tertentu, lebih fleksibel menyesuaikan kejadian hari H. Jadi pilar konten ini sih kalau saya ya lebih ke arah kalau ada konten lain yang lebih incidental, ya pilar konten itu yang saya geser. Artinya misal Senin pilar konten saya adalah sebuah konten motivasi atau konten camilan. Tapi di hari Senin ternyata ada konten yang lebih incidental. Ya kenapa tidak konten di pilar konten yang Senin adalah motivasi itu saya geser atau saya hold gitu. Intinya pilar konten ini sih bikin kita menyusun perencanaan konten itu lebih simpel ya, lebih mudah gitu. Dan pasti selalu ada konten gitu. Akun akan selalu ada konten dan akan ada selalu bahan bakar gitu. Nah, pilar konten nih. Pilar konten itu yang pertama tentukan porsi konten. Berapa persen konten camilan, berapa persen konten substansi yang berkaitan khusus, dan berapa persen konten kampanye khusus gitu. Ini sebenarnya yang biasa saya lakukan ya. Artinya saya menentukan dulu presentasi pilar konten, lalu saya membuat perencanaan konten. Ini contohnya nih, Senin tips semangat menjadi profesional, Selasa bicara aktivitas institusi, substansi, Rabu bicara campaign khusus, Kamis hiburan, kuis ataupun edukasi, lalu Jumat bicara diplomasi ekonomi, mungkin substansi juga, Sabtu Minggu tips menyangkut kehidupan sehari-hari gitu. Ini salah satu contoh perencanaan konten dalam 1 minggu yang bisa disusun. Artinya kalau udah kayak gini, tim acuannya akan lebih jelas lagi bekerja hariannya. Jadi tanggalnya itu tanggal berapa, topiknya apa, jenisnya apa, isinya apa, keterangannya apa gitu. Dan biasanya setelah konten plan ini ada, H-2 hari paling lama itu konten itu udah siap posting. Biasanya seperti itu. Sehingga pola kerja tim sosmed itu akan lebih baik lagi dan tidak berantakan. Kemudian bicara distribusi konten dan optimalisasi akun. Apa itu reach, impresi, dan engagement? Teman-teman harus tahu, reach itu memperlihatkan jumlah akun yang telah melihat atau berinteraksi dengan konten yang diposting. Angka yang diperlihatkan dalam metrik ini menunjukkan jumlah total orang yang telah melihat konten yang diposting. Jadi bicaranya berapa jumlah akun yang melihat posting itu. Kayak kalau misalnya ada reach-nya berapa, 10.000 gitu kan. Satuannya apa ya, akun, 10.000 akun. Itu reach atau jangkauan konten. Misalnya si A mempunyai konten iklan yang telah ditampilkan sebanyak 50 kali di Instagram. Kalau ada 20 orang mengklik konten tersebut, maka reach yang diperoleh A itu adalah berjumlah 20. Nah, kalau impresi itu berapa kali konten itu ditampilkan. Tidak mengacu pada apakah konten tersebut diklik atau tidak. Biasanya jumlah impresi akan jauh lebih tinggi daripada jangkauan. Hal ini terjadi karena satu orang dapat menghasilkan lebih dari satu impresi. Kalau ada 5 orang yang melihat konten si A, maka masing-masing dari tersebut melihat konten si A sebanyak 2 kali. Dari contoh tersebut berarti metrik reach-nya adalah sebanyak 5 dan impresinya sebanyak 10 kali.
Dia adalah impresi. Nah, biasanya yang disebut itu adalah engagement. Jadi sebenarnya menurut saya ini adalah segitiga sosmed ya. Reach, impresi, dan engagement gitu. Itu perlu kita ketahui bersama dari definisinya sampai cara menghitungnya ataupun memahami apa itu dari ketiga itu masing-masing dan keterkaitannya apa. Tingkat interaksi terhadap konten di media sosial yang kita kelola. Engagement secara sederhana adalah komunikasi dua arah gitu. Jadi kalau engagement itu adalah interaksi gitu. Orang yang komen, orang yang nge-DM, orang yang nge-like, orang yang apalagi yang nge-share itu adalah engagement gitu. Nah, engagement sendiri ada yang namanya engagement pembicaraan, ada engagement amplifikasi, dan ada namanya engagement penghargaan atau applause. Kalau conversation ini biasanya komen, DM, gitu, reply. Kalau engagement amplifikasi, penyebaran atau perluasan pesan, gitu. Lalu applause itu respon singkat lewat like, love, emoji, dan sampai klik. Nah, cara menghitung engagement, kalau kita bicara hanya just engagement, gitu. Just engagement ya berarti sorry bentar kayaknya videonya harus saya outpin nih karena jaringan unstable. Izin ya, matikan video. Oke, bicara engagement. Engagement itu banyaknya aksi yang dilakukan follower atau publik terhadap konten kita. Di saat kalau kita coba berapa engagementnya postingan itu 200 like, 10 komentar, itu adalah engagement. Jadi ya kalau ditanya berapa engagement ya tinggal dijumlahkan aja semuanya. Like-nya berapa, komentarnya berapa, sharing-nya berapa orang yang DM dari hasil konten dari hasil postingan itu. Gitu. Nah, kalau ditanya ya teman-teman harus menghitung rate-nya itu berbeda-beda seperti impresi bukan bicara. Jadi memang setiap platform punya rumus engagement rate-nya masing-masing. Tapi secara general engagement rate itu bisa kita hitung menggunakan rumus ini. Ini juga penting bukan hanya untuk kita menganalisis akun kita, tapi juga bisa penting juga untuk menganalisis akun publik, misalnya akun influencer ataupun endorsement yang mau kita pakai, kita ajak kerjasama, kita bisa membandingkan engagement rate-nya. Artinya bukan bicara seberapa besar followersnya gitu, tapi juga perlu juga dipertimbangkan seberapa sih engagement rate-nya gitu loh. Total engagement dibagi total postingan, ini adalah rata-rata engagement, bukan engagement rate ya. Rata-rata engagement itu dibagi followers dikali 100%. Itu adalah engagement rate-nya, hasilnya satuannya persenan gitu. Seandainya mau dalam statistik itu biasanya kita gunakan sampling acak. Katakanlah dari 100 postingan, ambil aja berapa sih engagement-nya dalam 1 bulan gitu misalnya. Dalam 1 bulan terakhir, berarti dalam 1 bulan terakhir dilihat postingannya, katakan misalnya ada 30 postingan, ya bisa kita hitung 30-30-nya. Dijumlahkan aja semua total engagement 30 itu, lalu dibagi 30. Hasilnya berarti akan keluar rata-rata engagement gitu. Atau mau ngambil sampling acak juga no problem. Misalnya dari 30 itu kita ambil 10 postingan gitu. Tapi dengan cara mengambil acak gitu. Sampling acak lalu kita jumlahkan semua engagement dibagi 10 kali 100%. Sehingga kita akan tahu nih
followersnya itu lebih banyak fake atau memang real, dan keaktifan followersnya juga lebih banyak mana, lebih besarnya berapa gitu. Nah, jangan lupa juga setiap platform itu sebenarnya punya karakternya masing-masing dan punya karakternya masing-masing sih. Jadi teman-teman juga harus tahu sebenarnya ini sebuah pilihan sih, mau media sosial apa aja yang harus digunakan, platform apa yang harus digunakan, dan seberapa besar urgensinya buat menggunakan platform itu. Instagram, Instagram tuh bicara inilah foto dan video, story atau koleksi saya. Twitter lebih ke banyak, mari saya bagikan sedikit informasi, fakta atau opini saya. Dia bicara cuitan atau bicara opini ataupun sharing informasi fakta, karena di Twitter juga berkembangnya isu. Facebook, nah Facebook ini platformnya yang bicara profil lengkap, lalu juga bicara bergabung dalam sebuah komunitas melalui grup atau halaman, itu lebih banyak di Facebook. Ini contoh-contoh platform yang saya ambil, itu adalah platform yang memang paling sering digunakan publik. YouTube, ingin video lengkap, kunjungi dan subscribe ya. Ada lagi sebenarnya Tinder, swipe kanan jodoh tak ada yang tahu. Sebenarnya ada lagi sih, satu lagi TikTok. Gitu. TikTok juga menjadi platform yang perlu dipikirkan hari ini. Penggunaannya apakah butuh atau tidak. Tapi memang sebagian besar audiens TikTok itu adalah untuk yang mencari hiburan. Artinya bisa kita ingin menyampaikan informasi lewat TikTok itu bisa juga, no problem. Tapi kalau bisa selalu dikemas dengan sebuah konten yang menghibur ataupun yang menarik publik. Itu di TikTok. Bicara mengoptimalkan profil sosmed, gunakan username yang cocok dan mudah diingat. Lalu profil picture-nya juga yang sesuai, jangan sampai profil picture-nya tidak sesuai. Bio dideskripsikan sesuai dengan tema yang akan dibahas oleh akun itu, lalu lengkapi informasi pendukung, misalnya email, website, nomor telepon, dan alamat, dan lain-lain. Ingat jadwal post yang tepat, perhatikan hari atau jam saat followers paling aktif banyak di media sosial. Rekomendasi waktu yang tepat yaitu adalah jam 9 pagi sampai jam 10, jam 12 sampai jam 13, dan ada juga jam 17 sampai jam 19. Itu adalah best time-nya secara general, karena memang kalau kita analisis secara perilaku masyarakat, yaitu memang jam 9 sampai jam 10, 12 sampai 13 adalah jam makan siang, lalu jam 17 sampai 19 biasanya waktu nyantai di rumah. 9-10 waktu publik, kalau di Indonesia banyak menghilangkan jenuh. Jam 9 sampai jam 10 jenuh bekerja, itu dia scroll sosmed. Jam 12 sampai 13 waktunya istirahat makan siang, dan jam 17 sampai 19 ada yang lagi di kereta, ada yang udah nyantai di rumah. Perhatikan polanya minimal setiap minggu. Nah, jangan informasi juga sebagai tim sosmed juga perlu tahu informasi yang up to date. Jangan sampai main sosmed tapi nggak tahu informasi yang soal berkaitan dengan akun yang kita pegang. Rajin cari informasi melalui platform media sosial ataupun media online yang berkaitan, lalu harus valid juga dan perlu riset yang mendalam. Twitter dan Line Today bisa menjadi platform yang utama. Karena memang ya Line Today sih banyak yang dia secara algoritma dia memberikan saran berita yang dibaca, yang perlu dibaca gitu. Lewat Twitter juga, karena Twitter adalah platform berkembangnya isu, sehingga bisa kita analisis via Twitter informasi-informasi perkembangan soal yang berkaitan dengan kita. Original dan tampilan yang menarik menjadi hal penting juga dalam penggunaan sosial media.
Gunakan software pengolah grafis atau video yang sesuai di PC maupun di desktop. Bisa juga menggunakan mobile. Hari ini banyak juga mobil-mobil yang canggih yang udah bisa ini. Aplikasi pengolah grafis di smartphone juga bisa jadi alternatif. Lalu manfaatkan fitur media sosial. Instagram bisa memacu jangkauan konten. Jadi fitur media sosial itu apalagi sekarang udah makin banyak sehingga fitur itu bisa kita manfaatkan untuk lebih memacu konten. Kalau untuk divisi sendiri biasanya ada Illustrator, Photoshop, Premiere ataupun After Effects ya. Illustrator dan Photoshop biasanya untuk grafis dan Premiere dan After Effects untuk editing video. Dan beberapa aplikasi mobile yang memang biasa saya gunakan juga sebagai alternatif itu ada Canva, ada PixArt, ada Ponto. Canva dan PixArt kurang lebih sama ya, cuman basisnya paling yang beda. Kalau Canva itu basisnya online, kalau PixArt itu basisnya bisa offline, bisa online. Lalu ada Fonto, Fonto ini biasanya untuk tipografi. Lalu ada KineMaster, editing video, sama Square Photo video gitu. Nah, jangan lupa juga gunakan caption yang menarik dan sesuai target. Pertama ya sebut sapaan ke followers, lalu jangan terlalu itu tadi ini di Instagram ya. Ini untuk di Instagram. Untuk di Instagram sebut sapaan followers, jangan terlalu banyak, maksimal 2 paragraf pendek untuk captionnya. Masukkan kalimat pertanyaan untuk memancing interaksi. Lalu mention atau tag akun terkait. Gunakan juga tagar yang sesuai bahasan atau yang sedang trending. Dan konsisten menggunakan tagar tersebut untuk sebagai ciri akun. Kalau di Facebook, bisa menggunakan artikel sebagai captionnya, mention atau tag akun terkait, masukkan tautan website atau platform lain untuk menambah visitornya. Juga memperkuat validasi informasi, lalu menggunakan tagar yang sesuai dengan bahasan, trending, konsisten. Kalau kontennya video, bisa menambahkan keyword yang sesuai. Kalau di Twitter, sama juga, perlu juga sebut sapaan ke follower, lalu kalimat yang digunakan seringkas mungkin dan sepadat mungkin. Mention atau tag akun terkait juga bisa memperluas jangkauan. Masukkan tautan website atau platform lain untuk menambah visitornya, lalu menggunakan tagar yang sesuai bahasan atau yang sedang trending. Nah, ini juga perlu aktif berinteraksi dengan followers. Jangan lupa juga aktif di komen, DM, dan media interaksi lainnya gitu. Karena apalagi akun official ya, akun official yang centang biru itu publik yang komen lalu dibahas itu sangat senang. Penggunaan gaya bahasa yang menyesuaikan dengan followers. Kalau ada komentar negatif, tanggapi dengan santai tapi tetap serius, jangan baper. Sesekali beri komentar yang terkesan lucu asal masih dalam batasan. Ada lagi namanya analisis media sosial. Manfaatkan tools yang ada di setiap media sosial. Bisa menggunakan tools-tools berbayar, Hotsuite, Keyhole, Social Blender, Rivalki, dan lain-lain. Evaluasi dengan membuat laporan harian, mingguan, dan bulanan agar kita tahu kinerja akun kita seperti apa. Apakah menurun, apakah meningkat. Lalu kita tahu juga apa yang membuat dia meningkat, apa yang membuat dia menurun. Dan kalau ada hal yang membuat dia meningkat, ya konsisten lakukan itu. Dengan tambahan-tambahan ide kreatif lain. Hasil analisis menjadi strategi dalam mengoptimalkan media sosial ke depannya. Ini contoh pemanfaatan fitur dari setiap platform yang udah menyiapkan analisis akun atau biasa insight. Dari Instagram, kalau di Instagram Insight, kalau Facebook Insight, kalau di Twitter Analytics. Nah, untuk Twitter Analytics tidak bisa ya untuk di Twitter mobile ya. Cuma bisa untuk Twitter for PC aja. Twitter website, bukan Twitter mobile. Kalau di YouTube itu YouTube Studio ya, di bagian analitik.
Nah, sedikit sharing dari saya, cara gitu mengoptimalkan akun media sosial, yang pasti fokus dan konsisten, sering berinovasi, lakukan promosi silang ataupun kerjasama, riset dan analisis juga perlu diperkuat terus dan konsisten juga, sama belajarlah ke expertnya. Kalau yang poin terakhir ini masih rutin saya lakukan. Ada beberapa juga rahasia di balik konten bisa viral. Itu beberapa konten viral yang saya analisis, itu banyak yang bicara soal kebanggaan diri, bahas hal-hal positif, buat sesuatu yang baru, lalu mention satu kelompok, satu brand, atau satu komunitas tertentu. Konten misalnya, perempuan itu orang manusia atau makhluk yang berperasaan tinggi. Itu adalah hal yang mention sebuah kelompok ya. Atau misalnya petani ini sukses menjual era digital, petani ini sukses menjual hasil panennya gitu. Itu adalah sebuah konten yang memention kelompok petani, lalu juga mengunggah rasa bangga kepada publik. Selanjutnya itu mudah diingat. Buatlah istilah-istilah yang unik, visual yang mendukung, dan penyajian konten yang mudah dimengerti. Seperti halnya tagar pasti ada jalan, itu sangat mudah diingat. Lalu itu pasti ada jalan itu tagar Gojek waktu launching logo. Banyak juga hal-hal yang bisa mudah diingat gitu. 1000 koin untuk Lisa itu adalah salah satu istilah-istilah unik yang mudah dimengerti orang. Dan kalau hari ini sih, kalau beberapa hari ini ya percuma lapor polisi, itu adalah menjadi istilah yang lagi tren gitu. Tapi itu mudah diingat. Gitu. Topik populer juga, pelajarin dan monitor isu tertentu yang sedang menjadi tren pembicaraan, kemudian angkat topik tersebut menyesuaikan dengan akun kita. Yang pertama tadi saya tunjukkan misalnya PUPR ngikutin old challenge, itu kan lagi viral saat itu, dan lalu dia ikutan pakai foto Pak Menterinya gitu. Secara tidak langsung akhirnya kita tahu, orang yang belum tahu Pak Menterinya siapa ya jadi tahu di saat konten itu viral karena dia mengikuti tren. Jangan lupa juga ada juga konten yang mengunggah emosional, cenderung suka dengan materi yang menyentuh hati mereka. Bapak 74 tahun yang dimaling ikannya malah jadi tersangka karena membacok tersangkanya. Itu menjadi mengunggah emosional publik, sehingga publik pun akan lebih mendukung Bapak itu karena lebih emosi. Lalu mudah dipraktikkan. Ini adalah konten-konten tips. Jika membuat konten Bapak tips, cobalah mengangkat topik yang mudah dilakukan audiens. Gitu. Tak lupa call to action. Jangan lupa melampirkan call to action pada setiap konten atau caption. Merasa bermanfaat, yuk share yuk. Gitu. Oke, itulah materi ataupun bahan saya berbagi soal sosial media. Mungkin kalau ada pertanyaan atau diskusi, silakan saya lempar lagi ke moderator. Terima kasih.